Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak peserta pelatihan program Sekolah Penggerak yang berbahagia, mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan Yang Maha Esa, memohon semoga kegiatan kita hari ini nanti berakhir dengan baik, dengan mendapatkan hasil baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak-bapak yang saya hormati, bagaimana kira-kira kabarnya Pak Rewanto hari ini? Pak Rewanto ngalamun sendiri, gimana Pak? Apa kabar Pak Rewanto hari ini? Sehat? Pak Rewanto sehat? Pak Tri, gimana Pak Tri? Alhamdulillah semangat Pak, masih semangat. Semangat, iya semangat gitu loh. Ya, baiklah. Dalam siap. Nah, ini Pak, siap Pak. Iya gitu loh. Alhamdulillah siap Bapak. Terima kasih doanya. Sehat untuk kita semuanya. Untuk sesi kali ini, saya akan menyampaikan materi proses alhamdulillah penyusunan kurikulum operasional. Perlu kita ketahui bersama bahwa kemarin di sesi kedua Pak Rewanto telah menyampaikan yang menyangkut masalah 5 dasar atau pokok dalam penyusunan kurikulum. Coba Pak Rewanto. Ya. Coba Pak Rewanto. Jadi sebelum kita masuk materi, ya, saya ingin menanyakan pada Pak Rewanto. 5 komponen dalam penyusunan kurikulum. Monggo atau yang lain. Pak Rewanto, silakan dijawab. 1. Yang lain mungkin? Pas. Oke. Ya nanti kita akan mencoba kembali tentang menganalisa konteks, kemudian merumuskan visi, kemudian menentukan pengorganisasian, kemudian apa Bapak? Rencana pelajaran ya. Dan apa Pak pertanyaannya? Nah itu tentang komponen dalam penyusunan kurikulum. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai ini saya mencoba akan share ya materi ini kepada panjenengan. Maaf. Sebentar, Pak. Pak Yo. Bentar, Pak. Saya kesulitan mencarinya ini. Bentar. Nah, ini sudah ketemu kelihatannya bahan presentasi. Nah,
Ini Bapak Ibu, ini kok dan presentasi saya kok belum keluar. Sebentar Pak Tri. Ya, oke. Iya Pak, siap menunggu Pak. Dan presentasi saya kok belum keluar. Ini saya buka ini loh. Pak ya, Pak ya. Dan presentasi. Ini kita buka. Ya. PowerPoint ini jenengan. Ya, gitu. Ya, ini bahan presentasi. Ya, kita Dibuka saya Pak. Bentar Pak, ini baru puter. Nah, sudah Pak. Nah itu saya segila. Ini mau gambar sedikit berarti kilo klik. Terus ya kita kita minimize ini. Oh ya. Gimana Pak? Pak ya, sekarang apa Pak? Halo Bapak-bapak. Oke Pak. Ini kok berarti saya. Nah, Iya maksudnya itu bocor dulu. Iya bocor. Sebelum Bapak-bapak sebelum menyusun kurikulum ada baiknya kita mengingat dulu yaitu memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Masih ingat kerangka dasar dan struktur kurikulum? Dan itu menjadi kewenangan dari pusat nanti. Jadi tujuan pendidikan, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen itu kerangka dasar kurikulum yang nanti ditetapkan pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional SNP, Pak Ibu. Ya. Coba Pak Rekwanto tentu saja dulu pernah duduk di tim mungkin ya untuk menyusun kurikulum, terutama kurikulum KTSP. Barangkali Pak Rekwanto bisa menyampaikan pengalamannya, merefleksikan. Ya. Silakan Pak Rekwanto. Halo, suaranya Pak Rekwanto tidak terdengar. Silakan Pak Rekwanto. Halo. Yang lain mungkin? Pada waktu itu kita kan biasanya bapak-bapak ini kan pernah jadi guru, pernah menyusun kurikulum KTSP. Coba kita refleksi untuk review pada saat itu. Misalnya Pak Tri, bagaimana saat panjenengan bersama rekan-rekan menyusun kurikulum? Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Pak. Dalam menyusun kurikulum, kami sebelumnya menganalisis konteks dulu dari lingkungan belajar dan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga melibatkan semua warga sekolah. Iya. Jadi dari para sekolah, dari guru, dari karyawan, juga dari peserta didik, orang tua, komite, dan masyarakat sekitar, kami libatkan semuanya
untuk penyusunan kurikulum. Jadi kurikulum itu sebagai pedoman atau roh untuk menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Ya, bagus. Ini Pak Tri ini. Jadi ya dalam penyusunan kurikulum disampaikan yang pertama tadi adalah analisa konteks, ya. Analisa konteks yang menyangkut masalah budaya juga untuk dijadikan masukan dalam penyusunan itu. Bapak Ibu ya, semuanya itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan masukan dalam penyusun kurikulum. Dari data yang ada, yang kita kumpulkan baik dari orang tua, dari siswa, kemudian dari lingkungan masyarakat dan sebagainya, itu kita analisa. Dianalisa. Hasil dari analisa itu akan mendapatkan informasi. Nah, informasi itulah yang digunakan nanti dalam merujuk untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang ini kan eranya sudah lain. Sehingga kurikulum yang akan kita susun nanti adalah kurikulum operasional sekolah, Bapak Ibu. Jadi proses pengumpulan ini merupakan basis data yang nantinya dipakai rujukan dalam menyusun tahapan-tahapan di dalam kurikulum itu nanti. Ya. Bapak Ibu, ya, kenapa data itu penting? Ya, kenapa data itu penting? Mungkin di awal tahun Bapak Ibu sudah mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk dimintai data. Kemudian juga dari stakeholder yang ada di sekitar itu. Semuanya perlu didengar, perlu didapat pendapatnya, ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ya, itu dikumpulkan jadi satu, menjadi bahan. Dan pada waktu itu ya, kita selaku tim penyusun ya, biasanya juga melibatkan komite. Nah, sekarang saya tidak tahu nih apakah komite, kemudian BSNP, ya, ini Pak Tri, yang sekarang ini apakah ada pelibatan BSNP? Saya belum melihat itu. Mungkin di penyusunan yang di atas, yang tadi dari pemerintah barangkali BSNP terlibat. Tetapi di bawahnya itu adalah kita nanti yang menyusun. Jadi setelah itu Bapak Ibu ya, kurikulum nanti disusun, kemudian ada beberapa fase ya, review, revisi. Jangan lupa dengan melihat kurikulum lama ya, KTSP ya, kemudian kita berusaha untuk merevisi ya, menyesuaikan dengan yang akan kita susun sebagai kurikulum operasional. Dari situ Bapak Ibu ya, masih ada proses berikutnya, ada finalisasi ya. Kemudian juga ada dokumentasi, dan setelah itu kurikulum itu nanti diajukan ke Dinas Pendidikan ya, setelah melalui penilaian ya Bapak Ibu. Nah, itulah saya kira Bapak Ibu bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di tingkat sekolah. Jadi ini ada kaitannya tadi bersama Pak Rehwanto. Ada beberapa tahapan tadi ya, untuk mendapatkan masukan. Ya, kemudian setelah kita mendapatkan masukan-masukan itu diolah dalam suatu kegiatan bersama melalui review, revisi, finalisasi, kemudian penyusunan rekomendasi, penilaian, dan diakhiri dengan nanti sosialisasi. Saya kira itu Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ini ya, materi kita hari ini ya.
mudah-mudahan yang sedikit itu mendapatkan inspirasi, yang menjadi inspirasi bagi kita, paling tidak dalam menyusun kurikulum. Ya, saya kira begitu. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oh, tidak ada. Cukup ya, Pak. Cukup ya. Saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.